Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah wa syukurlah, puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini dan yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua dan kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Kenikmatan yang kalau kita lihat satu persatu, hal yang terkecil, misalnya kita alhamdulillah sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimatikan sejenak di malam hari dan alhamdulillah kita sudah kembali bangun dan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan inilah kenikmatan yang ketika kita syukuri dengan penuh syukur, bukan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebahagiaan karena kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Dan mudah-mudahan uh, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kenikmatan yang tidak bisa dihitung, kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan dalam surat At-Taghabun disebutkan sebuah rezeki yang paling baik, disebutkan bahwa uh, ma yu'min billah wa ya'mal salihat, dan orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka disebutkan di akhir ayat itu qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memberikan kepadanya rezeki yang paling baik. Dan itulah orang-orang yang bisa beriman kepada Allah dan kemudian mengamalkan beramal soleh, termasuk orang-orang yang sungguh mendapatkan rezeki yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, sahabatku yang dimuliakan Allah, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu orang-orang yang Allah perbaiki, Allah berikan kenikmatan rezeki yang paling agung, yaitu iman dan amal soleh. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam, teladan kita, imam kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya di akhir zaman yang kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan mudah-mudahan kita umatnya yang selalu dirindukannya, yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan sebutan saudaranya. Maka karena itu ya, wahai sahabatku yang dimuliakan Allah, maka di suasana tentu yang sebagian dari saudara-saudara kita yang memperingati dengan berbagai macam kajian ilmu untuk bisa mengenang Nabi kita Muhammad SAW dengan belajar tentang sirahnya. Maka mudah-mudahan ini juga salah satu yang kita lakukan, karena di kajian kemarin pun kita sudah mengungkap bagaimana kisah-kisah Nabi kita SAW bersama putrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra. Dan kisah ini menjadi sebuah referensi dari Babe Haikal untuk menanamkan bagaimana kecintaan seorang ayah atau seorang ibu terhadap anak-anaknya. Karena bagi mereka, mereka tetaplah anak-anak yang sebagaimana dulu diasuhnya, sebagaimana dulu masih bayi gitu ya. Dan itulah kisah yang sangat agung, Fatimah Az-Zahra ya. Dan ketika saya baca bagaimana Rasulullah ketika Fatimah Az-Zahra datang, selalu Rasulullah itu waktu walaupun sedang dalam mimbar ya, sedang mengajarkan kajian ilmu kepada para sahabatnya, Rasulullah sangat kemudian turun dan menemui putrinya yang tercinta, kemudian menciumnya. Dan ini mungkin kalau kita saksikan jarang sekali ya, kita lihat eh, seorang ayah yang begitu sangat, ketika walaupun sudah dewasa, walaupun sudah mungkin punya anak gitu ya, tapi selalu menciumi anak-anaknya gitu ya. Dan inilah kecintaan Rasul terhadap Fatimah Az-Zahra. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani ya, seorang ayah atau seorang ibu yang ketika bertemu dengan anaknya selalu menciuminya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, dan alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah akan kembali melanjutkan sebuah tema penting, bagaimana kita
menanamkan rasa gitu dalam hubungan kita dengan anak kita, dengan anak-anak kita, dan juga dengan orang tua kita tentunya. Karena ketika rasa cinta itu tumbuh, insya Allah maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah turunkan. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, ini tema kan masih berlanjut ya, Mbak ya. Bagaimana kecintaan itu. Sebenarnya kecintaan seorang eh, orang tua ya, ibu ataupun apalagi seorang ibu terhadap anak-anaknya ya. Dan itu bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menemui atau bertemu dengan Fatimah, dan Rasulullah selalu menciumnya ya, Mbak ya. Selalu Ya, menciumnya, dan ini suatu teladan yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta itu dengan sebuah ciuman gitu, Mbak ya. betul. Orang suka protes, bukan protes, suka bertanya atau menyarankan. Ketika lagi ceramah, nggak usah angkat telepon. Ketika lagi ini, apa namanya, nanti dulu gitu. Saya punya dalil, dan dalilnya barusan dibacakan oleh Mas Khalis gitu. Ketika Rasulullah sedang di mimbar, dan Fatimah itu datang, dia betul bisa turun dari mimbar hanya untuk sekedar menemui Fatimah dan kembali ke mimbar. Artinya apa? Ya apalagi kita hari gini, masa iya sih nggak ngangkat gitu kan? Ya, karena apa ya? Anak berhak lah untuk kita cintai secinta-cintanya lebih daripada cinta kepada yang lain gitu loh. Bahkan lebih daripada pasangan sendiri. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena memang demikian contohnya gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabdakan dengan kepada Sayyidina Ali, sebagaimana kemarin yang saya ceritakan, wahai Ali, katanya, ya, akulah yang akan menjemput Fatimah di kuburnya kelak gitu. Jadi Rasulullah sudah nggak ada pun masih menyambut Fatimah yang mulia di kubur. Bayangkan itu ya. Kecintaannya sampai nggak bisa diukur dengan kata. Kecintaannya tidak bisa diukur dengan perbuatan. Dan demikianlah hatinya Rasulullah terpenuhi. Sebagaimana kemarin kita cerita. Nah, sekarang kita masih lanjut begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya contohkan pula dengan seorang anak yang melubangi pagar rumah yang ayahnya suruh cabut paku, dan kemudian ketika dicabut paku tetap aja ada lubang, tetap aja ada bekasnya walaupun didempul begitu ya. Itulah yang terjadi. Terus gimana dong sekarang? Ya, meratapi nasib. Beneran serius saya bicara. Meratapi. Saya punya eh, apa namanya, eh, temen yang dia merasa dia kurang ajar sama orang tuanya, dan orang tuanya udah meninggal gitu ya. Saya bilang ya kepadanya, ya I'm so sorry, saya bilang, Anda tinggal meratapi apa yang Anda telah lakukan lagi tuh. Ya, tentang kesedihan, tentang apesnya dalam menjalankan hidupnya, bawaannya gagal mulu dalam usaha, bawaannya sial terus. Ya, itu bagian dari hidup, sisa hidup yang harus kau tanggung. Dicuci sedemikian rupa pikiranmu, dibersihkan sedemikian rupa kotoran-kotoran dalam tubuhmu, sampai sakit sekali. Seperti apa namanya, kulit yang kotor yang harus disikat gitu loh, dengan sikat kawat kalau perlu. Ya apa boleh buat? Ya emang begitulah, habis bagaimana? Apa nggak ada yang bisa yang diusahakan lagi Ustaz Eka? Nggak ada, saya bilang. Kecuali kamu mencari semua teman-teman ayahmu. Kunjungilah mereka. Udah tua, teman-teman juga udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Kecuali kau terus mendoakan. Ya, mendoakan tiap saat. Jangan ditanya kalau mendoakan. Iya, tapi orang tua begitu sakit hati dengan kelakuanmu. Ya, jadi ada timbal baliknya. Ya. Jadi kalau kemarin saya katakan seorang anak yang wajib, seorang orang tua yang wajib cinta kepada anaknya dan kolokan terus sampai hari kapanpun, maka si anak pun demikian. Inilah suatu hubungan yang yang nggak bisa dilepas gitu loh.
Satu hubungan antara orang tua dan anak dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi di atas segalanya, ya tentu. Saya apa ya waktu itu ada satu kisah ya yang sangat menarik gitu ya. Eh, Sahabat Nabi yang bernama Julaibib, Julaibib, ya Julaibib, ya nggak terkenal, beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Julaibib ini siapa yang kenal? Mau tahu bagaimana rupanya? Saya gambarkan dalam kisahnya. Julaibib ini digambarkan kisah orang yang pendek, hitam, keriting. Jadi tempat bulian tuh nggak, saking jeleknya gitu loh. Kita kalau punya temen yang rada-rada aneh, kan kadang-kadang kan dibully tuh, ya. Ya begitulah Julaibib itu, ya. Ada kisah yang menarik dari Julaibib ini ketika Rasulullah menghampirinya dan bertanya gitu loh. Bertanyanya, kok belum nikah? Gitu kata Nabi. Apakah kamu nggak berkehendak untuk nikah? Berkehendak ya Rasulullah, siapa yang mau nih sama saya? Gitu. Besokannya ketemu lagi, tanya lagi sama Nabi, nggak mau nikah? Ngomong lagi ya Rasulullah, emang ada perempuan yang mau sama saya gitu. Besokannya udah ketemu lagi. Julaibib, emang Rasulullah suka begitu. Ya, nggak mau nikah. Mau ya Rasulullah. Kalau benar mau nikah, dipegang langsung tangan sama Nabi. Ayo, 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 ayo. Saya nikahin. Gitu. Allah Akbar. Kasih sayangnya itu ya, luar biasa. Nggak, yang saya mau cerita si wanita ini dan si keluarga itu gitu ya. Dia keluarga pimpinan Ansor. Datanglah Nabi ke keluarga salah seorang pemimpin Ansor itu dan berkata, aku ingin menikahi putri Anda. Gitu. Ya, kira-kira ngapa kalau kita bilang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Kira-kira ngapa gitu kan. Tentu si ayah wajar dan normal. Si ayah pengen anaknya menikah dengan laki-laki yang baik, yang terpandang, yang mungkin yang kaya, yang terhormat dari suku yang dan seterusnya, yang sekufu lah gitu. Si anak pun berhak menolak gitu ya dengan perjodohan yang kayak gitu. Cuman ada satu kalimat yang sangat luar biasa di sini. Ketika si ibu dan si bapak mengatakan nama Rasulullah pikir-pikir, si anak terdengar di dalam dan dia berkata, ikut campur dalam ngobrolan antara mereka itu. Anaknya cantik luar biasa dan dia katakan kepada ayahnya, ayah, ini yang ngelamarin saya tuh Rasulullah loh. Gitu. Jadi jangan lihat si Julaibibnya gitu ya. Iniin saya Rasulullah loh. Yang memperantarai lah gitu ya, yang memilih lah gitu ya. Jadi lihat Rasulullahnya dong ya, jangan lihat itunya. Nah, kenapa saya sisipkan dalam kisah ini? Saya sisipkan karena ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi puncak gitu loh. Ya, saya sering bahkan sama istri saya suka berkata begini. Kalau kata-kata saya mungkin bisalah diabaikan, tapi ini kata-kata Rasul jangan diabaikan. Nah, sering gitu. Ya, saya suka sisipkan kata-kata seperti itu. Nah, begitu juga kita nih di antaranya. Sisipkan Rasulullah di antara keluarga. Sisipkan. Kasus Julaibib ini sebuah kisah yang menarik buat diangkat. Karena si anak tuh berkata, Bapak, Ibu, boleh lah anaknya jelek, boleh lah gimana-gimana. Tapi ini yang bawa Rasulullah. Sampai dia bilang gitu. Maka dengan kalimat itu, si ayah tersentak kaget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Julaibib. Dipanggil lagi gitu. Ya Rasulullah, dia minta maaf, taubat. Dia terimalah pinangan itu. Alangkah gembiranya Julaibib. Bayangin itu.
Julaibib itu dapat durian runtuh itu, ya. Dapat ketiban duren, orang-orang Betawi bilang ya. Ketiban duren belah duren ya. Luar biasa itu si Julaibib. Dahsyat. Tahukah apa yang terjadi? Diadakanlah sebuah pesta pernikahan. Ini sebenarnya nggak ada hubungan, tapi saya tanggung karena udah sebut nama gitu ya. Maka si Julaibib, artinya saya mau nyisipkan bahwa sehebat apapun persoalan rumah tangga, sedahsyat apapun suami istri perbedaan pendapat, suami istri anak, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai sebagai panutan, sebagai tindakan, sebagai yang menentukan gitu loh. Cuma kalau nggak tahu, udah kenapa? Itulah sebabnya ngaji. Jadi tahu gitu loh, tindakan lo salah atau bener gitu loh. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Makanya ngaji, untuk ilmu, baca buku yang banyak gitu ya. Follow TikTok yang bener. Ya, follow Facebook, Twitter tuh yang bener. Jangan yang di follow yang nggak ada gunanya, yang nggak ada hubungannya sama Rasulullah, jangan di follow. Yang nggak ada hubungannya sama Rasulullah, jangan di follow. Unfollow sekarang. Kecuali kalau orang itu cinta kepada Rasulullah. Kan saya udah bilang patokan kita tuh begitu. Menjadi pemimpin yang cinta sama Nabi. Menjadi pasangan, suami yang cinta sama Nabi. Menjadi istri yang cinta sama Nabi. Mau mendidik anak dengan cara Nabi. Beres tuh semua urusan. Ya. Ini laki-laki yang dianggap jelek. Dibully setiap hari, setiap saat. Orangnya pendek, hitam, keriting. Seperti orang Afrika, budak. Mukanya nggak enak dilihat, ada cacatnya. Gitu ya. Perdebatan lah antara si ibu, si bapak, si anak yang mau nikah. Si anak langsung berkata, ayah, ibu, ini yang minta Rasulullah. Minta maaf lah dan jadilah pesta pernikahan itu. Anda tahu ketika ijab kabul sudah berlangsung, ya, ketika lagi makan-makan begitu, tiba-tiba, ya, terima kasih Bu Darmi. Tiba-tiba ada pengumuman jihad perang fisabilillah. Perangnya Uhud waktu itu. Bayangkan, ya. Loh, akhirnya pesta itu bubar dan masing-masing menyiapkan bahan perang gitu ya untuk bertahan karena ada serangan dari kafir Quraisy. Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bagi pengantin baru tuh ya kayak Julaibib itu diizinkan untuk tidak ikut. Cuma Julaibib itu dia merasa panggilan jihad itu lebih tinggi dari sekedar pernikahannya gitu. Dan akhirnya dia tinggalkan istrinya yang baru beberapa menit dinikahin. Dia tinggalkan semua, dia maju ke medan perang. Saking nggak dianggapnya, karena memang begitulah keadaan hadisnya. Ketika perang usai, Nabi dan para sahabat sebagai mana biasa mencari para sahabat yang wafat, yang gugur. Dan melihat dan menghitung gitu loh. Sampai ketika Nabi dan para sahabatnya sudah selesai semua, Nabi berkata, apakah sudah semua? Sudah ya Rasulullah, kata sahabat. Yang hidup, yang maupun yang sudah wafat, ada semua? Ada gitu. Ada yang belum. Apakah ada? Ada yang tidak? Nggak ada ya Nabi, udah semua. Apakah udah semua nih, kata Nabi? Ada di antara kalian ada yang merasa kehilangan? Enggak ya Nabi, kita nggak ada yang merasa kehilangan. Aku yang kehilangan Julaibib. Gitu. Aku yang kehilangan Julaibib. Jadi ternyata langit itu redup karena wafatnya seorang Julaibib dan berbaris bidadari surga untuk menjemput Julaibib yang suci itu. Selalu ala Nabi Muhammad.
Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya mau ngebahas sisi keluarganya gitu ya, tapi karena kisahnya nanggung begitu ya. Begitulah kisahnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, teladan yang Rasulullah sampaikan, yang kita pakai di rumah, adalah satu-satunya yang nggak bakal boleh lagi gitu. Tiru yang lain. Nggak usah ada yang lain beneran. Ada satu misalnya motivator berkata, eh tanda tanda apa atau gini, khas banget jangan ya. Saya takut menyinggung sebuah seseorang gitu ya. Ah, forget it. Karena itu kata-kata sangat populer dari orang itu. Saya takut eh eh, intinya gini, sekali berapapun gitu ya. Kalau nggak cocok dengan Rasulullah, tinggalin. Gitu aja ya intinya. Baik, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Perilaku Nabi dengan anaknya yaitu Fatimah juga terjadi pada anak-anak sahabat yang lain. Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar, Abu Bakar kepada anaknya ya Muhammad bin Abu Bakar, dikasih nama Muhammad namanya. Begitu juga kepada yang lain. Nah, pernah satu ketika Umar bin Khattab ketika beliau sudah menjadi Khalifatul Umar Amirul Mukminin dan pada waktu itu sedang musim di mana ada kekurangan sampai negara membagi-bagikan kepada seluruh rakyatnya. Ada uang dibagi-bagi, ada sisa-sisa Baitul Mal dibagi-bagi, ada sisa-sisa baju aja dibagi-bagi. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab mendapatkan satu baju yang jatahnya semeter lah misalnya gitu ya, jatahnya. Umar bin Khattab pakaiannya tentu lebih besar karena orangnya lebih besar. Itu diprotes oleh rakyat. Ya, rakyat protes, kenapa bajunya Umar lebih gede daripada kita? Itulah pemimpin. Babe, babe, ada yang komen. Ngaji keluarga tetap aja disangkut pautin sama politik. Habis emang begitu, buat orok ya. Ya. Jadi para rakyat tuh berhak mengkritik pemimpin. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab. Kenapa bajunya lebih gede? Kenapa bahannya lebih banyak? Kenapa dia bagiannya lebih banyak dari kita? Gitu ya. Maka pada waktu itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang menjawab, yang melindungi, yang mengayomi, yang menjaga kehormatan ayahnya dengan berkata, bagian saya untuk ayah saya gitu ya. Itu menandakan bahwa seorang anak wajib membela ayahnya ya sehingga ayahnya terhindar dari rasa malu dan sebagainya. Saya ada video tapi dari tadi saya download tuh belum berhasil. Sebagaimana Zoom ini ya Mas Koles nggak bisa seperti saya WA tadi ke antum, nggak bisa kok nih gitu ya. Harus panggil Zoom-nya, input datanya, apa Zoom meetingnya, kemudian input passwordnya yang biasa diklik aja mau. Jangan-jangan saya takut yang lain juga merasakan itu, bukan cuma saya, gitu. Baik, ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan hari demi hari kita isi, ya kita lalui dengan peningkatan yang kayak gini di keluarga, ya. Kita tumbuh terus naik terus. Nih dengerin, gagal majunya baik pribadi ataupun usaha bersama sangat ditentukan dari perlakuanmu kepada keluarga. Berhasil gagalnya. Coba sebut satu ini Anda satu tokoh yang berhasil, idolamu atau siapapun, dan lihat background keluarganya. Saya tuh nggak menyangka ketika Pak Abu Rizal Bakri gitu ya. Ini sebagai contoh aja, ya saya sebut nama minta maaf ya. Kan beliau terkenal dengan kesuksesannya, kaya raya dan sebagainya. Waktu ibunya mau
umroh, ya, demi memastikan ibunya itu nggak kenapa-napa dan tenang dan nyaman, Pak Ical itu ikut bersama ibunya walaupun lagi banyak keperluan, ikut hanya di pesawat dan kemudian balik lagi. Pak Ical membeli tiket, takut di kanannya ada orang, takut di kirinya ada orang, di depan ada orang, di belakang ada orang, takut ibunya nggak nyaman, dibeli tiket untuk ibunya, tiket pesawat PP-nya, kiri kosongin, kanan kosongin, depan kosongin, belakang kosongin. Buat apa? Biar ibunya nyaman. Ya, saya kenal orang-orang hebat tuh kayak gitu perlakuannya. Wahai anak-anak yang masih punya orang tua, dengerin. Perlakuannya kayak gitu tuh. Ya, sahabat saya pemilik dari komplek perumahan titik-titik di Depok itu begitu juga kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya pesen roti bakar di Tanah Abang dan dia udah sampai ke Depok. Udah sampai ke Depok dan dia lupa ibunya minta roti bakar yang di Tanah Abang. Anda tahu apa yang terjadi? Dia dan supirnya pun udah pulang. Dia balik ke Tanah Abang sendiri hanya untuk ngambilin, hanya untuk beliin roti bakar ibunya yang mau di Tanah Abang. Dan saya berusaha seperti itu membelikan sop Umi walau saya sudah sampai di Lombok, di Bali, di Lombok Nusa Tenggara. Ya pernah saya kisahkan itu. Saya pulang lagi demi untuk hanya untuk Umi mau makan sop dengan saya. Gitu. Orang-orang yang begini, kok Babe nggak jadi konglomerat, jadi saya jadi konglomerat. Apa aja yang kita pengen jadi kok dapat. Ya, sesuai dengan what do you really want saja. Jadi teman-teman sekalian, ya kecintaan yang dibangun mesti total. Kalau nggak ada satu kisah yang pantas untuk disampaikan, nggak ada satu momen. Saya juga Ustadz, saya pernah begini, 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 begini. Belum ada momen kayak gitu, nggak. Kemarin saya berusaha nggak nangis kalau cerita soal ini karena kalau gini bisa jadi lebay nangis gitu ya. Kemarin saya ceritakan betapa saya ngobrol sama umi saya berkata, Umi kok nggak pernah marahin Ekal ya, gitu. Marahin dong Mi sekali-sekali malah ketawa uminya ngakak gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Padahal kita kan mesti kita kan suka kadang-kadang suka bandel juga kan. Ya, karena mereka tahu dan mereka paham ya. Mereka paham hadis. Mereka paham psikologi yang dahsyat yang membuat rusaknya mental ketika ya terjadi kekerasan fisik maupun verbal ya. Bagi yang pernah perbaiki agar hidupmu nggak apes. Bagi yang pernah perbaiki agar hidupnya sukses. Bagi yang pernah minta maaflah agar hidupmu berhasil. Jangan lupa dosa kepada Allah, kita nyesel, kita taubat dan sebagainya. Kita janji nggak mau ngulangi lagi. Kita jijik mengingat hal itu. Ya, bukan kita bangga. Gue udah tobat nih, tapi dulu gue asik banget. Nggak. Itu bukan tobat namanya. Lu udah umur, namanya udah tua. Ya. Tobat itu ada rasa geli, ada rasa nyesel, ada rasa jijik, ada rasa kapok. Itu tobat. Ya. Kepada Allah, ente makan daging babi, ente jijik, ente tobat, ente ampun, ente nyesel, ente nggak mau sentuh lagi. Tobat, insya Allah Allah terima. Tetapi jangan lupa teman-teman. Ketika dosanya kepada orang, itu abadi. Sampai orang itu berkata, aku maafkan. Oke? Oke. Itu kepada orang. Apalagi kepada anak. Apalagi anak kepada orang tua. Apalagi suami kepada istri. Apalagi istri kepada suami. Ini jangan-jangan yang membuat hidup kita tuh gagal.
Ini jangan-jangan yang membuat hidup kita tidak sebahagia orang lain. Ini merupakan jangan-jangan yang membuat hidup kita tuh apes gitu. Karena terlalu banyak salah di keluarga. Karena itu minta maaflah, maafin saya gitu. Ya, sampai orang itu bilang maafin baru. Ya, hadirin sekalian dimuliakan Allah. Maka dari itu, orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang banyak dituntut sama orang. Dan tahu nggak sih ayat apa yang menyatakan, ya al yauma la yanfa'ul malu wal banun illa man atallah biqalbin salim. Istri, anak di akhirat tuh bakal saling nuntut, bakal saling jadi fitnah kalau nggak diberesin di dunia. Kan kita tiap hari begaul. Maka itu yang bakal kelihatan. Maka akhlak itu di rumah, bukan di jalan. Di jalan mah pencitraan. Minta maaf. Maafin saya ya. Rasul itu tiap hari minta maaf. Maafin saya kalau salah. Sama istri ini minta maaf. Nggak ada yang salah ya Rasulullah. Minta maaf aja. Ente udah salah nggak minta maaf. Bukan aneh yang salah. Dia yang salah. Nggak ada begitu dalam Islam. Khuzil afwa wa amur bil urfi fa'alil jahil. Beri maaf, beri maaf, beri maaf. Dan sebagaimana contoh dicontohkan oleh para sahabat, minta maaf aja. Ya. Baik, 6.10 saya membuka forum. Silakan Mas Kholis diulas untuk dipersilakan kepada sahabat yang ingin bertanya. Tafadhol. Silakan sahabatku yang dimuliakan Allah. Tadi Babe udah buka nih forum untuk tanya jawab, untuk sharing juga boleh gitu ya. Ya, Sharing pengalaman yang berkaitan dengan keluarga itu menarik dan jadi inspirasi juga, kebermanfaatan untuk orang lain ya, pengalaman ya. hidup pribadinya gitu ya. Dan tadi seperti yang Kak Babe katakan, memang ridho orang tua itu luar biasa, Be, ya, karena itu menjadi Oh, penentu ridhonya Allah, ridho Allah fi ridhol walidain gitu ya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan begitu juga wasuktullah, dan kemarahan Allah itu fi suktil walidain, tergantung juga kemarahan dari orang tua gitu ya. Ini sangat penting, harus menjadi sebuah pegangan untuk kita semua ya, sahabatku yang nah, baik. Silakan sangat yang sangat terjadi, sangat berlaku. Saya belum pernah ngelihat orang sukses tapi dia kurang ajar sama orang tuanya, belum pernah. ya. Jadi memang baik itu harus tidak balik, ya, orang tua terhadap anak dan juga anak terhadap orang tua gitu ya. Yes. Jadi ada yang bilang ini, kalau kita ingin mendapat kebaikan dari anak kita, maka baiklah terhadap orang tua kita, karena itu akan jadi semacam apa ya? Itu akan jadi hukum gitu, Bah. Sunnatullah ya, ya. Ketika kita baik terhadap orang tua, maka anak kita pun insya Allah akan baik juga kepada kita. Apakah begitu, Bah? Berlaku sunnatullah seperti itu? Tidak, tidak. Mohon maaf, mohon maaf. Tidak, kan dalam Islam tidak ada sebuah kesalahan yang terjadi karena perlakuan kepada orang lain. Artinya gini, seorang yang kurang ajar sama orang tuanya, nanti anaknya bakal kurang ajar sama dia. Nggak selalu, nggak selalu. eh itu terputus, Mas Kholis. Terputus artinya itu satu kisah yang selesai. Gitu. Kisah berikutnya di sini. Buktinya sekarang. Kita kan nggak pernah ngomong tidak sama orang tua kita kan. Kenapa anak kita sering ngomong tidak sama kita? Nah, itu beda zaman, beda pergaulan. Dan kita tidak sehebat orang tua kita. Gitu. Saya dulu kalau abah ngedehem, langsung krek diam kaku. Apa ya, abah mau apa ya, abah mau apa gitu. Apalagi kalau Umi udah bilang, ya Allah ya Robi, ini kejadian waktu itu ya. Waktu itu saya lagi ada lagi ada acara penting gitu ya. Tahu-tahu ditelepon gitu lah. Yang telepon mama adik saya gitu ya. Kal, Umi sakit gitu.
gitu ya. Dengan sombongnya saya berkata, ada siapa di situ? Bawa ke rumah sakit dong, gitu. Bawa ke rumah sakit. Kedengaran di telepon, nggak usah, gitu. Saya malah gelisah, malah buru-buru pulang. Dan kejadian itu beberapa kali sampai saya kesel sama mama almarhum adik saya gitu. Kalau benar-benar sakit baru telepon dong, saya bilang gitu. Dengan sombong saya berkata begitu. Tahu nggak apa yang terjadi ketika saya datang? Umi saya coba. Umi saya cuma pengen ngelihat saya gitu. Mama tuh nggak salah, mungkin dia sakit pada waktu itu gitu. Dan begitu ngeliat wajah saya, dia berangsur sehat gitu. Wah, sahabat yang masih punya orang tua, kadang kalau orang tuamu sakit tuh karena kangen gitu loh. Kadang kalau orang tuamu sakit tuh karena rindu gitu loh. Saya tuh masih ingat gitu loh. Saya protes sama adik saya, mama gitu loh. Ah, mama, kata mama sakit. Tuh sehat-sehat aja. Di luar saya tegur begitu gitu loh. Iya tadi sakit kata mama. Artinya hanya cinta yang bisa menjawab itu gitu loh teman-teman sekalian. Hanya cinta yang bisa jawab itu hanya cinta. Memang sakit, tapi kadang-kala orang tua begitu lihat kita tuh baik gitu loh. Kalau anak-anak sekarang, dia pura-pura sakit untuk nggak usah sekolah. Tapi orang tua zaman dulu, dia pura-pura sehat biar anaknya bisa sekolah. Satu dahsyat banget tuh kayak gitu loh. Ah, enggak. Umi udah kenyang. Umi udah kenyang. Kita makan gitu loh. Kita jalan, Umi kita makan. Kenapa tadi Umi bilang makan? Kenapa bilang kenyang? Kasihan dia lagi makan. Saya umur 45 masih digituin gitu loh. Itulah topik kita hari ini. Sampai kapan kita kolokin anak kita? Sampai kiamat. Sampai kapan kita anggap anak kita tuh bayi gitu. Sampai kiamat. Saya punya dalil untuk itu. Saya punya alasan untuk itu. Ada contohnya ke situ. Jangan dikit-dikit bilang, udah begini. Jangan. Setua-tuanya anakmu, sedewasa-dewasanya anakmu, begitu di depanmu, dia bayi yang mesti kita ngayomi. Nabi begitu sama Fatimah. Gitu ya. Baik, silakan. Baik, ini ada pertanyaan tadi yang sudah resen, Bu Sri Haryanti. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum, Mbak Beb, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya jadi sedih nih Pak Ustadz. Saya tuh pernah melakukan kesalahan kepada anak. Udah mereka masih sekarang mereka sudah berkeluarga, tapi ada masa waktu mereka kecil itu saya pernah mengajarkan membaca, dia nggak paham-paham, saya emosi terus mencubit walaupun cubitannya itu nggak keras, cuman gemes gitu ya Pak Ustadz. Nah, sampai sekarang itu mereka sudah dewasa, mereka masih ingat Pak Ustadz. Jadi kalau itu suka dia singgung, aku pernah dicubit sama ibu gitu. Itu buat saya, aduh, bagaimana menghilangkan trauma anak itu gitu Pak Ustadz. Minta Iya, tolong itu karena saya sudah berupaya merubah semuanya eh, atau membaikkan gitu ya, berbuat baik itu, tapi mereka belum hilang itu traumanya. Saya pernah cubit gitu Pak Ustadz. iya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, baik, Tolong baik, Pak. baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah yang saya ceritakan ketika seorang anak melubangi pagar dan kemudian pagarnya bolong. Dan kemudian ketika dicabut, ada sisanya dan nggak akan pernah hilang. Pasti ada bekasnya, walaupun ditutup, walaupun ditambal. Maksudnya seperti itu. Nah, tetapi larutnya kita dengan suasana seperti itu, hendaknya jangan menjadi gini.
jangan menjadi ajang untuk kita sendiri, jangan pernah mengingat kembali. Ya, bagaimana kalau kita mesti bisa ngelupain. Nanti anak pun akan ikut ngelupain. Maka saran saya adalah, kalau anaknya udah dewasa, nggak ada salahnya maafin dong. Kok kamu masih ingat aja sih? Kamu bikin mama sedih. Kan mama pada waktu itu hilaf, mama salah, mama minta maaf ya sayang. Nggak ada salahnya kok begitu. Ya jangan gengsi gitu ya. Saya kalau salah maafin papa sayang, maafin papa. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Eh justru justru itu membuat orang anak menjadi mengerti gitu loh ya. Ya, kamu nomor satu di hati papa. Maafin papa. Kemarin papa salah. Maafin papa, papa kasar. Gitu. Nggak ada masalah, Bu. Jadi, minta maaf kepada mereka itu sah-sah saja. Ya, minta Iya, maaf dan mereka pun ya minta maaf itu sambil suasananya tuh diciptakan, dipeluk, di apa gitu ya, maafin, jangan ingat-ingat lagi dong. Mama jadi sedih sayang. Dulu tuh begini, begini. Dulu tuh ada kejadian sehingga mama tuh nggak bisa kemana. Akhirnya kamu yang jadi pelampiasannya. Dulu tuh mama lagi bingung, mama lagi ini, mama lagi ini. Ingatkan aja kembali. Dulu tuh kejadiannya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ya, ya Bu ya. Dengan pengajian-pengajian jazakumullah. kayak gini, kita bisa Iya, memperbaiki sedikit demi iya, sedikit. Insya Allah. Maafkan saya kalau kurang lama jawabnya. iya, insya Allah Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Sama-sama. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Raisa ya di chat. Saya bacakan. Afwan Pak Ustadz, bagaimana seandainya jika kita ada salah tapi belum minta maaf ke orangnya dan qadarullah orangnya sudah berpulang, sudah meninggal gitu ya. Ini gimana kita bisa minta maaf gitu, Beh? Pada orang, Iya, betul. bukan keluarga, bukan orang tua ya. Ya, ya tidak disebutkan, mudah-mudahan bukan para orang tua ya. Oke, baik. Kalau kepada orang, ya, pertama harus cari ahli warisnya. Ahli warisnya dan sampaikan apa adanya, saya pernah begini begini begini, maafin ya gitu. Kalau ada uang, sedekahlah atas nama orang itu. Kalau ada uang ya, minta maaf, minta maaf, ya minta maaf, minta ampun, istighfarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, orangnya udah meninggal, nggak tahu rumahnya di mana, tapi kita pernah berbuat jahat sama dia. Kalau dari sisi keuangan, sedekah sesuai dengan yang pernah diambil. Kalau dari sisi bukan keuangan, mohonkan ampun kepada orang yang meninggal itu. Dan bersedekahlah atas namanya. Kalau punya keluarga, hubungin keluarganya. Ya, kalau punya keluarga. Itu satu-satunya jalan, nggak ada lagi jalan lain saya rasa. Ya, ya. Aduh, bingung, waktunya juga nggak ada, keluarganya juga di mana. Ya, buruan, buruan bersedekah. Ya, buruan bersedekah dan untuk dan atas nama yang sudah pernah kita sakiti itu. Semoga Allah menerima dan menyampaikan itu. Beristighfarlah untuknya, ya, bersalatlah untuknya. Eh, Tidak berlaku salat hadiah. Salat hadiah berlaku antara seorang anak kepada orang tuanya. Hadis ada dalam Abu Daud, ada salat hadiah. Jadi ketika orang tua wafat, anak boleh memberikan salat hadiah kepada orang tua. Salatnya dipersembahkan pahalanya untuk orang tua yang udah meninggal. Itu hanya bisa terjadi pada orang tua dan anak. Saya sampai sekarang sholat qobliyah subuh, pahalanya buat umi, buat abah. Sampai sekarang. Ya, makanya saya nyesel kalau sampai nggak sholat subuh. Karena hari itu saya nggak menyembah, memberikan hadiah terbaik. Hadiah terbaik itu khairun minad dunya wa ma fiha adalah rakaatain qobla subuh. Yang paling top seisi dunia itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan saya itulah yang saya bisa persembahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Begitu. Ada satu lagi, dari Bu Dwi ya. Bu Dwi mau langsung silakan, mau tanya langsung sama Beh. Silakan Bu Dwi. Baik, saya bacakan aja. Jadi pertanyaan dari Bu Dwi, beliau punya anak 5 gitu ya. Berdua mana? Bu Dwi Bandung, Dwi Sundari. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bu Dwi itu kiriman videonya.
bener-bener dah, bener-bener mengandung bawang 5 kilo itu bener-bener deh. Setiap kata berlinang air mata gitu ya. Ibu Dwi mengirimkan sebuah video kepada saya tentang ayah yang melepas putrinya ketika mau menikah gitu ya. Ayahnya bercerita dari mulai orok. Ibu Dwi bilang ini Babe bakal begini nih kalau Aisyah menikah nih. Oh ya bener banget. Sebab apa? Sebab Aisyah itu Aisyah itu kan anak ketiga sebenarnya kan. Anak pertama wafat di tangan saya. Anak kedua juga wafat di tangan saya gitu. Dan anak ketiga itu Aisyah, betapa saya menggenggam jemari ibunya gitu ya. Betapa saya masuk ke dalam ruang persalinan untuk menyaksikan lahirnya Aisyah detik demi detik gitu ya. Ini pertanyaannya dari Bu Dwi, saya bacakan deh ya. Bagaimana memilah antara kasih sayang sedang secara naluri pasti dicurahkan orang tua, tapi kadang orang tua jadi terasa keras demi mendidik rasa tanggung jawab pada anak. Saya mau membebaskan anak-anak dengan cita-cita dan pemikiran mereka walaupun berbeda dengan harapan saya. Saya punya anak Baik, 5 laki-laki dan saya ingin mereka tumbuh jadi anak-anak yang kelak bertanggung jawab gitu ya. Mendidik anak dengan keras ya. itu mungkin inginnya supaya bisa bertanggung jawab gitu, Be. Ini memilah mana antara tadi yang kasih sayang, kelembutan dengan tadi upaya untuk mendidik anak secara keras itu untuk menjadi lebih tough gitu ya, untuk lebih ma- bertanggung jawab gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir. Gini saya jawab. Nggak ada contohnya. Dan nggak akan hasil. Percaya deh. Percaya please gitu loh. Nggak ada contohnya. Mendidik dengan keras supaya disiplin. Disiplin di depan kamu saja. Contoh yang ada itu adalah kasih sayang. Gitu loh. Eh, Contoh yang ada kasih sayang. Kalau dimaksudnya tegas, juga nggak ada contoh. Yang ada kelembutan gitu. eh Dapat nggak maksimum hasilnya ya. Kalau ternyata dalam hadis orang yang nggak sholat boleh dipukul, itu satu bentuk ketegasan yang hanya terjadi pada sholat gitu ya. Jadi yang hanya terjadi pada sholat. Jadi memang sholat, kalau nggak sholat itu pantas dipukul, jangan dikiaskan kepada yang lain. Kalau setiap kesalahan boleh dipukul, kasihan sekali gitu ya, kekerasan fisik dan verbal akhirnya. Jadi tegas itu kata dia sudah melanggar dan beri hukuman tanpa marah, beri dia hukuman tanpa menyakiti, beri dia hukuman. Nggak ada jajan ya hari ini ya gitu ya. Hari ini tidak ada jajan ya sayang gitu ya. eh Sama-sama nggak ngasih duit, tapi yang satu lebih enak daripada yang lain kalimatnya ya. Lu tuh kalau nggak ada gua tuh nggak ada makan, lu kalau nggak ada tuh miskin, lu mati lu, apa-apaan kayak begitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Berhenti aja dari orang tua kalau kata-katanya kayak begitu ya. Haza min fadli rabbi ya. Tegas adalah bahasa halus dari galak. Iya, ada-ada aja ya. Tegas bahasa halus dari galak. Tegas adalah sikap ya. Kalau galak itu ucapan ya. Tegas itu sikap ya. Galak itu ucapan. Tegas itu body language. Galak itu your language gitu ya. Galak itu berhubungan dengan kata-kata, sedangkan tegas berhubungan dengan sikap gitu ya. Jadi yang betul galak apa tegas? Yang betul kasih sayang. Ya. Ya, saya ulangi lagi definisinya ya, perbedaannya ya. Tegas itu berhubungan dengan sikap. Kalau galak berhubungan dengan ucapan dan kata. Dua-duanya hindari ya, hindari. Baik, silahkan. Ini ada contoh deh disebutkan oleh Bu Dwi, misalkan anak saya berkali-kali menghilangkan sepatu. Akhirnya saya bilang, sepatu diganti tapi ganti pakai uang jajan kamu ya, dipotong 1.000 sehari. Betul, betul, betul. Bahkan tegas, tegasnya lagi ke sekolah tidak usah pakai sepatu gitu.
Kayak sendal jepit aja loh. Tapi sambil ketawain, ya pakai sendal jepit, syukurin, syukurin, syukurin gitu. Ya tetap aja lembut. Iya, Syukur, iya. syukur, 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 gitu ya. Tapi tetap lembut Be ya, walaupun Iya, intainya tadi mendidik dengan kelihatan tegas gitu ya, untuk bisa dibawa asik. bersikap, tapi tetap di bawah asik ya. Oh, dibawa asik ya, dibawa asik aja. Iya, pakai sendal jepit, rasain. Oh, rasain. Kalau kamu yang ngilangin kok, gitu ya. Jangan dibeliin. Ya, biar dia juga jadi begitu. Jadi ada satu, aduh, iya ini orang tua nih, gitu. Tapi bawanya bawa asik aja. Baik, Iya. ya, Mas Khalis, kita pamit ya. Baik, Alhamdulillah Be, jazakallah khairan Be, ilmunya pagi ini nasihat yang sangat penting ya untuk kita, keluarga kita yang masing-masing sedang membina ya anak-anaknya dan juga membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Amin, ya Rab. inspirasi tiap pagi dari Babe Haikal itu menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk lebih berbaik lagi Ya ya. Rab, ya Rab, amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Dan ini mudah-mudahan pahala berlimpah untuk Babe ya sebagai balasan kebaikan untuk bisa menemani kita Amin. terus setiap pagi ini ya. Insya Allah. Amin ya Allah, maafin ya, maafin ya. Saya lanjut silakan dibicarakan internal yang penting untuk kemajuan Majelis Keluarga Indonesia. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, jemaah warahmatullahi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menuntaskan satu kajian parenting bersama Babe Haikal, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi penyemangat bagi kita ya untuk lebih baik lagi menjadi seorang tua, menjadi orang tua dan juga anak dari orang tua kita ya tentunya, karena masing-masing harus kita sikapi, harus kita eh, hadapi dengan kelembutan gitu, dengan kebaikan, karena itulah memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah memperlakukan eh, putri yang tercinta yaitu Faidah Az-Zahra, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, dan juga bagaimana memperlakukan tentu orang tua yang disebutkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridullah fi ridul walid, dan ridho Allah itu tergantung pada keriduan dari orang tua kita, dan wasuhtullah fi suhtil walidain, dan kemarahan Allah bergantung kepada kemarahan orang tua kita. Maka jangan sampai kita membuat hati orang tua kita cedera, tersakiti, dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa membasuh luka yang sudah dilakukan. Mungkin kita khilaf dan kita bisa dengan terbuka meminta maaf kepada orang tua kita atau juga anak kita, dan mudah-mudahan ini bagian dari pembelajaran bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sebelum ditutup, ada satu yang mau lewat dulu, Pak Adin mungkin bisa di-share dulu. Nah, ini Zamira yang insya Allah menjadi juga produk MKI yang untuk penyemangat dakwah juga insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan nih produk dari Ustaz Dadi Al-Jambari, Zamira ini, garam, dan insya Allah nanti juga Bu Nini, ada Bu Nini yang ingin memesan, silakan untuk kontak Bu Nini Irawan gitu ya. Dan yang lainnya juga ada beberapa produk MKI ya, ada umroh juga yang insya Allah akan selalu di-share oleh Bu Nini di grup ya, silakan untuk bisa mengikutinya ya. Dan bagi jamaah yang belum ikut di grup MKI, silakan untuk selalu menghubungi Dr. Vicky dan selalu berinteraksi dengan sahabat-sahabat semua di MKI. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah komunitas yang punya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah angkat penyakitnya kalau ada yang sedang sakit di antara kita, atau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, atau anak-anak kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, kemudian Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan Allah ada kesulitan di antara kita, Allah juga memberikan ke jalan keluar yang terbaik, karena janji Allah Subhanahu wa taala, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka Allah, janji Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ustaz.
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة